Tekanan terhadap kelompok kelas menengah kembali menjadi sorotan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga, serta meningkatnya berbagai biaya hidup lainnya. Situasi tersebut memunculkan keluhan dari banyak kalangan yang merasa semakin terbebani oleh kombinasi kebijakan ekonomi dan gejolak pasar yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax, dinilai menjadi salah satu pukulan yang langsung dirasakan masyarakat kelas menengah. Kelompok ini selama ini berada pada posisi yang unik. Mereka tidak masuk kategori penerima bantuan sosial, tetapi juga menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak kenaikan biaya hidup. Sejumlah ekonom menilai kelas menengah saat ini sedang menghadapi tekanan berlapis. Selain harus menanggung kenaikan harga bahan bakar, mereka juga berhadapan dengan meningkatnya biaya transportasi, cicilan rumah, cicilan kendaraan, biaya pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, menilai kenaikan harga Pertamax yang terjadi bersamaan dengan kenaikan BI Rate menjadi pukulan berat bagi daya beli masyarakat kelas menengah. Menurutnya, dampak kenaikan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemilik kendaraan pribadi, tetapi juga merembet ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kenaikan biaya bahan bakar akan berdampak pada ongkos transportasi dan aktivitas harian masyarakat. Sementara pada saat yang sama, kenaikan suku bunga juga membuat beban kredit menjadi lebih mahal. Keluhan serupa juga muncul dari kalangan legislatif. Anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir menilai lonjakan harga BBM non-subsidi membuat masyarakat kelas menengah mengalami keterkejutan karena kenaikan yang dianggap cukup besar dalam waktu relatif singkat. Ia juga menyoroti minimnya ruang adaptasi bagi masyarakat ketika harga energi mengalami perubahan signifikan. Di lapangan, dampaknya mulai terlihat dari perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagian pengguna BBM non-subsidi mulai menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka. Ada yang mengurangi mobilitas, ada pula yang mempertimbangkan beralih ke jenis BBM dengan harga lebih murah. Fenomena tersebut sebenarnya pernah diprediksi sejumlah ekonom. Direktur Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira pernah menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi membuat sebagian masyarakat kelas menengah menurunkan konsumsi ke BBM dengan harga lebih rendah. Kondisi itu terjadi ketika tekanan ekonomi belum sepenuhnya mereda. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS membuat harga berbagai barang impor menjadi lebih mahal. Banyak pelaku usaha juga mengeluhkan kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga energi dan bahan baku. Di sisi lain, masyarakat kelas menengah juga menghadapi beban perpajakan yang relatif lebih besar dibanding kelompok penerima bantuan sosial. Akibatnya, muncul persepsi bahwa kelompok ini terus menjadi bantalan utama ketika negara menghadapi tekanan fiskal maupun ekonomi. Perdebatan mengenai nasib kelas menengah sebenarnya bukan isu baru. Namun dalam beberapa bulan terakhir, isu tersebut kembali menguat seiring meningkatnya berbagai indikator tekanan ekonomi. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, fluktuasi pasar keuangan, hingga naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Sementara itu, Pertamina sebelumnya menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti mekanisme pasar dan perkembangan harga energi global. Meski demikian, perusahaan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam menentukan kebijakan harga. Pertamina juga menegaskan tidak seluruh produk mengalami kenaikan harga karena perusahaan berusaha menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, bagi banyak keluarga kelas menengah, persoalan utamanya bukan lagi satu kebijakan tertentu. Yang dirasakan justru akumulasi berbagai beban yang datang hampir bersamaan. Kenaikan biaya pendidikan, tarif layanan publik, cicilan kredit, harga kebutuhan rumah tangga, hingga bahan bakar kini dianggap membentuk tekanan baru yang membuat ruang keuangan rumah tangga semakin sempit. Sejumlah pengamat menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab selama ini, kelas menengah merupakan salah satu motor utama konsumsi domestik Indonesia. Ketika daya beli kelompok ini melemah, dampaknya bisa merambat ke sektor perdagangan, jasa, hingga investasi. Karena itu, berbagai pihak mendorong pemerintah tidak hanya fokus menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memastikan kelompok kelas menengah tetap memiliki daya tahan yang cukup menghadapi tekanan ekonomi yang terus meningkat. Di tengah ketidakpastian global, naik turunnya harga energi, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah, nasib kelas menengah kini kembali menjadi salah satu indikator penting yang menentukan seberapa kuat fondasi ekonomi nasional menghadapi tantangan ke depan.